Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat Idul Fitri yang saya muliakan, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesehatan, kesempatan mampu kita pergunakan untuk ibadah. Tadi malam kita bertakbir, bertahmid dan bertasbih demi untuk mengagungkan, membesarkan asma Allah. Dan pada hari ini kita berkumpul bersama-sama di tempat yang sangat mulia dan bertuah ini demi untuk berzikir kepada Allah kembali, sekaligus melaksanakan salah satu sunnah Nabi yang disebut dengan salat Idul Fitri. Harapan kita, doa kita, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan bukan sekadar menambah catatan kebaikan buat kita semua, tapi harapan kita Allah cinta dan redho kepada kita. Salawat dan salam buat ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya Mustafa. Dengan ucapan sama-sama Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan kita, baginda Rasul akan berkenan memberikan syafaat di yaumul hisab nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, saudara-saudara yang saya muliakan, saya sebagai khatib di atas mimbar ini berwasiat, terutama buat diri saya pribadi dan kepada bapak-bapak, saudara-saudaraku, marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian yang sebenar-benarnya. Imtisalul awamiri wajtinabun nawahi, menjunjung segala perintah-perintah Allah dan tidak pernah melaksanakan apa-apa yang dilarang oleh agama. Mari kita bermohon dan berdoa mudah-mudahan dapat menghiasi kehidupan ini bukan sekadar asik dan sibuk dalam urusan duniawi, tapi rajin melaksanakan amal ibadah, dikarenakan itulah merupakan tugas dan fungsi kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak, ibu, saudara-saudara yang saya muliakan, tadi malam Ramadan meninggalkan kita. Apakah kita ketemu dengan Ramadan yang akan datang? Hanya Allah yang mengetahui, dikarenakan ajal merupakan ketentuan dan takdir Allah. Makanya Bapak, ibu, saudara-saudara yang saya muliakan, di penghujung Ramadan, para sahabat bersedih menangis mengucurkan air mata. Mengapakah mereka bersedih dan menangis? Dikarenakan pada hakikatnya seluruh makhluk Allah di penghujung Ramadan mereka bersedih dan menangis. Langit bumi, tiang aras, pegunungan, hewan, bahkan tumbuh-tumbuhan, mereka semua bersedih dan menangis. Mengapakah mereka menangis? Dikarenakan Allah berikan musibah yang terbesar kepada umat Muhammad. Musibah tersebut adalah Ramadan meninggalkan umat Muhammad. Maka yang disedihkan oleh para sahabat Nabi adalah satu hal, takut dan khawatir tidak ketemu dengan Ramadan yang akan datang dikarenakan keterbatasan usia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita berdoa, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya kita diketemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Ramadan itu adalah rahmat yang Allah berikan dan suguhkan kepada kita.
Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannu an takuna as-sanati kulluha Ramadan." Jikalau umatku mengetahui tentang fadilah kelebihan yang terdapat dalam bulan Ramadan, maka mereka akan bercita-cita tidak ada bulan 11 bulan ke depan kecuali bulan Ramadan. Maka orang yang ketemu dengan Ramadan, diberikan kesehatan dan kekuatan ketemu dengan Ramadan, tidak mampu mensikapi Ramadan dengan banyak melaksanakan amal ibadah, maka mereka adalah hamba-hamba yang tidak pandai mensyukuri peluang dan kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kita tangiskan ketika di padang mahsyar nanti. Kita banyak menangis, mengucurkan air mata merunduk ke bawah sebuah penyesalan. Apa doa dan permintaan kita? Rabbana absarna wa sami'na faraj'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kami sudah lihat ajab-Mu, sudah dengarkan ajab-Mu, sudah kami rasakan ajab-Mu perih sangat luar biasa. Permintaan kita cuma satu hal, faraj'na na'mal salihan inna muqinun. Kembalikan kami ke permukaan dunia supaya kami melaksanakan perbuatan amal ibadah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak ibu saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi buat kita orang-orang yang beriman ini dan istiqomah, mensikapi Ramadan bukan sekadar ajang untuk memperbanyak amal ibadah. Bukan cuma itu saudara-saudara yang saya muliakan, akan tetapi menjadikan Ramadan sebagai madrasah, menjadikan Ramadan sebagai sarana untuk sekolah, menempah, membina, bahkan mengkader kita, agar setelah selesai bulan Ramadan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Dan itu adalah merupakan tujuan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inilah merupakan tujuan puasa. Bapak ibu saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka hidup ini harus pasang target. Ramadan tahun ini harus pasang target supaya termotivasi kita untuk mendapatkan dua hal yang sangat mulia dan bertuah ini. Yang pertama, target kita adalah begitu hebatnya kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, maka begitulah kita hebatnya melaksanakan amal ibadah 11 bulan ke depan. Karena kata Rasulullah SAW, salah satu manusia yang terbaik adalah man tala umrahu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah panjang usianya tapi makin bagus tingkah laku dan perbuatannya. Grafik amal ibadah kita di penghujung akhir hayat adalah semakin baik, dan harapan kita ketika menghembuskan napas yang terakhir, ingatan kita bukan harta, kekayaan, pangkat dan jabatan kita, akan tetapi yang kita ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, itulah target kita yang pertama. Yang kedua, target kita adalah di bulan Ramadan ini kita menjadi hamba-hamba yang menang, mampu mengendalikan syahwat dan hawa nafsu kita, dikarenakan musuh kita yang terbesar bukan orang lain, bukan orang luar sana, tapi musuh kita yang besar adalah diri kita sendiri yang disebut dengan hawa nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya hawa nafsu itu lebih cenderung membawa kita melaksanakan kejahatan dan kemungkaran. Artinya apa? Ketika puasa kita mampu mengendalikan syahwat dan hawa nafsu kita. Ketika tidak puasa kita mampu mengendalikan syahwat dan hawa nafsu kita. 1 bulan kita mampu mengendalikan syahwat dan hawa nafsu kita. 11 bulan ke depan pun kita harus mampu mengendalikan syahwat dan hawa nafsu kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak ibu saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bukankah ketika Rasulullah SAW dengan para sahabat Nabi menang melawan kafir Quraisy ketika perang Badar, apa kata sahabat? Wahai Rasulullah, kita sudah selesai melaksanakan perang besar. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat-sahabatku, wahai saudara-saudaraku, perang yang besar itu bukan perang melawan orang-orang kafir Quraisy, akan tetapi perang yang sangat besar itu adalah perang melawan diri sendiri. Artinya apa? Bukan hawa nafsu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur dan mengendalikan hawa nafsu kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak ibu saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah,
Tapi penting kita ingat kesempurnaan iman dalam dada. Kesempurnaan iman dalam dada bukan cuma disokong dengan hablum minallah, dekat dengan Allah, tapi harus ditopang dengan hablum minan nas, peduli kepada sosial, peduli kepada lingkungan, dan peduli kepada masyarakat. La yu'minu ahadukum, tidak akan sempurna iman kita sebelum mencintai orang lain bagaikan mencintai diri sendiri. Seorang sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, kawanku rajin salat, rajin puasa, rajin jihad fisabilillah, melaksanakan amal ibadah haji. Apakah dengan kualitas amal ibadah yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga?" Apa kata Rasulullah SAW? La, tidak. Mengapakah ya Rasulullah? Dikarenakan memutuskan hubungan silaturahim. La yadkhulul jannata qati'un yakni qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka di penghujung Ramadan kita diwajibkan oleh Allah untuk mengeluarkan harta dan benda kita. Peduli, namanya adalah zakat fitrah. Siapa lagi yang akan membantu saudara-saudara kita kalau bukan diri kita sendiri? Mengapa? Dikarenakan kita adalah saudara. Ingat yang saya muliakan, saudara itu bukan cuma ditasdidkan dalam hati. Saudara itu bukan cuma diucapkan, akan tetapi harus tertuang dalam kehidupan sehari-hari. Konsep saudara cuma dua hal. Senang orang merupakan senang kita juga, penderitaan orang merupakan tangisan kita juga. Kalau ada saudara kita yang mendapatkan nikmat, kita senang dan bahagia. Kalau ada saudara kita yang mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakan adalah dua hal. Yang pertama adalah bantu dia, dan yang kedua tolong dia. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tibalah saatnya kita merayakan hari yang sangat mulia dan bertuah. Namanya adalah Idul Fitri. Walaupun 2 tahun belakangan ini kita tidak pernah bertemu dan bersuah, yang sifatnya adalah global dan besar, namanya salat Idul Fitri yang merupakan tradisi dan anjuran agama. Dikarenakan Allah berikan kita musibah COVID-19. Ingat Bapak Ibu saudara-saudara yang saya muliakan, buat kita orang-orang yang beriman, musibah ini bukan kebencian Allah, musibah ini bukan murka Allah, akan tetapi musibah COVID-19 ini adalah merupakan cobaan dan ujian dari Allah. Kalau kita orang-orang yang beriman, rasa cinta Allah kepada kita. Karena saya muliakan, para alim ulama mengatakan mereka lebih suka mendapatkan musibah daripada nikmat Allah. Kalau Allah cinta kepada kita, Allah rindu kepada kita, Allah kangen kepada kita, bukan diberikan oleh Allah nikmat yang banyak, akan tetapi diberikan oleh Allah musibah-musibah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kekompakan kita, Forkopimda kita, polisi, tentara, pemerintah, semua aparatur negara, dikarenakan melaksanakan tugasnya, melaksanakan vaksin, dan masyarakat pun alhamdulillah mau dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Virus itu berasal dari Allah, dibesarkan oleh Allah. Maka harapan kita adalah Allah campur tangan mengangkat bala dan mara bahaya di permukaan dunia ini. Maka dianjurkanlah kita melaksanakan tolak bala. Allahumma dafa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya'i wal munkar wasiyuqal mukhtalifu wasyada'id wal mihal ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldal muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Mengapa kita berdoa yang saya muliakan? Kita ini adalah hamba yang lemah, hamba yang banyak memiliki keterbatasan. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada yang kuat dan perkasa, hanyalah kekuatan Allah. Maka tak boleh kita sombong dan angkuh. Apapun kelebihan yang kita miliki, pangkat jabatan yang kita miliki, jangan coba-coba sombong. Dikarenakan sombong merupakan pakaian Allah. Air yang kita minum, airnya Allah. Udara yang kita hirup, udaranya Allah. Kebun yang sangat luas merupakan tanahnya Allah. Bahkan diri ini adalah merupakan miliknya Allah. Menjadi pertanyaan besar, sejauh mana apa yang diberikan oleh Allah dimanfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Fabi ai ala rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan wahai hamba-hamba? Fabi ai ala rabbikuma tukadziban. Kalau kita meninggal saat ini, saudara-saudara, kira-kira amal ibadah apa yang membuat Allah cinta dan redha kepada kita sehingga kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga? Ilahi anta maksudi wa ridha matlubi ya Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, virus semakin berkurang dan semakin habis. Dan insyaallah mudah-mudahan ke depan Allah hindarkan kita dari mara bahaya. Dan harapan kita betul-betul kita kompak antara pemerintah dengan rakyat. Harapan kita vaksin ke depan jangan dikejar-kejar. Mental tangan di bawah tolong dihilangkan. Suka dikasih beras baru melaksanakan vaksin. Ini merupakan mental yang sangat murahan. Artinya apa? Supaya maju dan berkembang termasuk Kabupaten Labuhan Batu Selatan ini, tolong doakan kami, Bupati Wakil Bupati Haji Adimin beserta Al-Ustadz Haji Ahmad Fadli Tanjung. Kabupaten Labuhan Batu Selatan ini tidak akan kembang, tidak akan maju, tidak akan sukses tanpa ditopang dengan bapak-bapak, saudara-saudara yang saya muliakan. Dikarenakan kita tahu bahwa pilar negara yang kita cinta ini adalah, yang pertama adalah pemerintah yang adil, para alim ulama, para orang-orang kaya, ditambah dengan doa saudara-saudara kita. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya muliakan, mari kita pergunakan momen ini adalah untuk menghubungkan silaturahim antara anak dengan orang tuanya. Mari kita berjabatan tangan. Yang pertama adalah buat orang tua kita, ibunda kita yang mengandung kita, melahirkan kita, yang membesarkan kita, menyekolahkan kita, yang rela mengorbankan apa saja demi untuk kepentingan dan kebahagiaan kita. Maka betul kata pepatah, cinta anak kepada orang tua sepanjang kalah, tapi kalau cinta orang tua kepada anak sepanjang zaman, sepanjang masa. Begitu orang tua telah tiada, baru kita rasakan yang saya muliakan bagaimana manfaat orang tua dalam kehidupan kita. Buat adik-adikku para pemuda, remaja, penerus, jangan coba-coba durhaka kepada orang tua. Hati-hati orang yang paling kiramat di permukaan bumi ini. Kalau Nabi sudah meninggal dunia, orang yang paling kiramat di permukaan dunia ini, doanya makbul bagaikan doa Nabi, kutukannya menjadi sebuah kenyataan. Itulah dua makhluk Allah yang disebut dengan ayah dan bunda kita. Ridallahi fi ridhail walidain wa sukhtullahi sukhtul walidain. Tengok si Sampuraga, si Maling Kundang, si Kandan, si Mardan berubah menjadi sesuatu dikarenakan kutukan orang tua. Di zaman Nabi, seorang sahabat Nabi yang taat, yang rajin tahajud di tengah malam, tapi ketika menghembuskan nafas yang terakhir tak mampu mengucapkan kalimat talqin la ilaha illallah. Cuma satu kesalahannya, dikarenakan pernah durhaka terhadap ayah dan bundanya. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, karena kata pepatah, laisal itu liman labisal jadid, walakin itu liman taqwahul yajid. Yang dikatakan hari raya bukan pakai baju baru, akan tetapi adalah imannya semakin berubah. Mari kita menghubungkan silaturahim. Harapan kita ke depan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang sawal, yang Aidul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma adil rahmata wal barakata wa sihata wa salamata alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dafa'anna al-ghala'a wal bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkar wasyufa al-mukhtalif wa sada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldal muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.